Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Begitu banyak peradaban besar tersebar di seluruh dunia. Peradaban-peradaban besar dan tertua serta kuno tadi membentuk sejarah panjang hingga meninggalkan banyak artefak, situs, dan berbagai hal yang masih bisa kita rasakan dan gunakan hingga masa modern kini. Satu di antara peradaban besar, tua, serta kuno tadi adalah peradaban Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas peradaban Nusantara, yang tanahnya masih kita pijak, airnya masih kita minum, dan udaranya masih kita hirup. Mari bersama-sama kita masuk ke pembahasan utama dan mengenal sejarah tanah leluhur kita ini. Peradaban Nusantara, sebuah peradaban yang bisa disandingkan dengan peradaban-peradaban tua di dunia. Kata Nusantara sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu Nusa yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti pulau, dan Antara yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbedaan atau jarak. Nusantara sendiri berarti kumpulan pulau-pulau yang memiliki jarak satu dengan yang lainnya. Bangsa lain juga kerap memberikan nama pada Nusantara. Sebut saja Cina yang memberikan nama Nunhai atau Kepulauan Laut Selatan, India yang menamai Nusantara dengan Dwi Pantara yang memiliki arti Kepulauan Antara, bangsa Arab yang memberi nama Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa, dan bangsa kolonialis Eropa yang memberikan nama Hindia Timur sebagai ganti Nusantara. Letak Nusantara sendiri berada di antara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Nusantara juga berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Karena letaknya yang tepat di tengah-tengah, maka tak heran jika Nusantara kerap disinggahi oleh banyak armada dagang, utamanya dari Cina dan juga India. Namun pedagang besar dunia juga berlayar hingga ke wilayah Nusantara ini. Namun sebelum memasuki pembahasan tentang Nusantara, alangkah baiknya kita mengulik sejarah peradaban Nusantara dari awal. Menurut beberapa sumber yang telah dihimpun, tanda-tanda manusia mulai mendiami tanah Nusantara telah ada bahkan hingga jutaan tahun yang lalu, jauh melampaui apa yang pernah tercatat sebelumnya. Hal tersebut pun dibuktikan dengan penemuan alat-alat yang dibuat dari cangkang kerang yang diperkirakan telah berusia bahkan hingga berusia 1 juta hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Penemuan tersebut lantas diperkuat dengan temuan fosil manusia purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun. Fosil tersebut antara lain fosil Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus erectus mojocortensis, Meganthropus paleojavanicus, serta Homo sapiensis, yang diperkirakan memiliki umur sekitar 1,49 juta tahun. Hal tersebut tentu saja bisa jadi landasan dasar bagaimana peradaban di Nusantara menjadi salah satu peradaban tertua di dunia. Corak kehidupan pada masa prasejarah terbagi menjadi 3 fase, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu pada masa tersebut manusia benar-benar bergantung sepenuhnya pada hasil alam dan juga buruan, di mana diperkirakan tiap kelompoknya hanya terdiri dari 30 orang dan tak lebih dari jumlah tersebut. Selanjutnya, masa berburu dan meramu tingkat lanjut, di mana mereka sudah secara spesifik memilih hewan dan tumbuhan apa yang akan mereka konsumsi. Mereka pun mulai tinggal menetap di goa-goa dan mulai menggunakan peralatan-peralatan batu sederhana seperti kapak batu, pisau batu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, masa bercocok tanam, di mana manusia Nusantara pada masa ini telah mengenal bagaimana cara bercocok tanam. Manusia pada masa ini telah menetap dalam suatu komunitas yang jauh lebih besar yang terdiri dari sekitar 300 hingga 400 orang dan tergabung dalam lingkungan yang kerap disebut sebagai desa, bahkan telah dipimpin oleh seorang pemimpin. Pada masa ini, mereka telah berkembang pesat dan mengenal teknik bercocok tanam, beternak hingga meramu. Yang terakhir adalah masa perbudakian, di mana pada masa ini telah muncul orang-orang yang ahli di bidangnya secara spesifik. Bisa dibilang masyarakat zaman ini adalah masyarakat yang hidup pada zaman besi dan perunggu, di mana mereka telah menggunakan dan mengolah besi dan perunggu serta mengerti teknik pengolahan emas. Masyarakat prasejarah kebanyakan meninggalkan artefak sebagai bukti eksistensi mereka di masa tersebut yang biasa terdiri dari tanah liat, perunggu, dan juga ukiran batu atau lukisan dinding gua. Menurut para ilmuwan, masyarakat yang mendiami kawasan Nusantara berasal dari kawasan Austronesia,
Suku bangsa awal Austronesia berasal dari wilayah Yunan Cina dan mereka mulai datang ke tanah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Pada persebaran nenek moyang Nusantara terbagi menjadi dua gelombang. Yang pertama yaitu Proto-Melayu atau Melayu tua pada tahun 1500 sebelum Masehi atau kerap disebut sebagai perpindahan Proto-Melayu. Mereka datang dari daratan Yunan di Cina Selatan melalui dua jalur yaitu utara dan juga selatan. Yang kedua adalah Deutero-Melayu atau Melayu Muda yang terjadi sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi. Mereka sebagian besar berasal dari Dongson, Vietnam. Jika menyinggung tentang Nusantara, maka tak afdol rasanya jika tidak menyinggung peradaban yang hilang. Sebab ada beberapa teori dan bukti yang menyatakan bahwa terdapat peradaban yang hilang yang berada di dalam peradaban Nusantara. Di antaranya muncul sebuah teori yang menyatakan bahwa Nusantara adalah benua Atlantis yang hilang. Meskipun terdengar mengada-ngada, beberapa sejarawan dan ilmuwan dan juga peneliti meyakini jika keberadaan Atlantis ada di tanah Nusantara ini. Selain teori Atlantis, ada pula teori tentang peradaban Sundaland yang belakangan menjadi buah bibir para sejarawan. Peradaban Sundaland sendiri terjadi ketika sekitar 18.000 tahun yang lalu di zaman es dan periode glasial terakhir, Sumatera, Kalimantan, dan juga Pulau Jawa pernah menjadi satu daratan yang jauh lebih besar yang terhubung ke Asia yang disebut sebagai Sundaland. Namun keberadaan peradaban ini sendiri masih memerlukan pendalaman yang jauh lebih spesifik karena bukti-bukti untuk menyatakan peradaban besar ini masih sangat sedikit. Berbicara mengenai peradaban Nusantara, maka tak akan lepas dari kedatangan corak Hindu dan Buddha di Nusantara. Kedatangan agama Hindu dan Buddha ke tanah Nusantara terjadi sekitar abad kedua Masehi melalui jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini diisi oleh para pedagang dari tanah Gujarat, India. Selain berdagang, mereka akhirnya mulai menetap dan berbaur dengan masyarakat Nusantara kala tersebut. Akulturasi dan juga asimilasi kebudayaan pun terjadi di antara para pedagang India dan masyarakat Nusantara kala tersebut. Percampuran antara dua bangsa akhirnya menghasilkan banyak kerajaan dengan corak Hindu dan Buddha di seluruh wilayah Nusantara. Pengaruh corak Hindu-Buddha menandai perubahan besar dalam struktur masyarakat baik dari segi budaya, seni, sistem kepercayaan, hingga sistem bermasyarakat. Sistem sosial pun berubah dari yang hanya dipimpin segelintir orang menjadi dipimpin oleh raja dan keturunannya yang akhirnya melahirkan banyak kerajaan di Nusantara ini. Kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha diantaranya adalah sebagai berikut. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai sendiri berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di wilayah Sungai Mahakam yang sekarang menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Raja pertama kerajaan Kutai adalah Kudungga, sedangkan masa keemasan kerajaan ini ketika dipimpin oleh Raja Mulawarman. Selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara sendiri berdiri sekitar abad ke-4 sampai ke-7 Masehi di wilayah yang sekarang menjadi Bogor, Jakarta, dan juga sekitarnya. Kerajaan ini dikenal karena penerimaan agama Hindu dan Buddhanya. Kerajaan ini sendiri didirikan oleh Raja Purnawarman. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim dan perdagangan yang pernah berdiri di wilayah Nusantara, terutama di wilayah Sumatera. Kerajaan Sriwijaya sendiri berdiri pada sekitar abad ke-7 Masehi dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi. Sriwijaya sendiri dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Asia Tenggara pada masanya. Selanjutnya, Kerajaan Kediri. Kerajaan ini sendiri berkembang sekitar abad ke-12 Masehi di kota Kediri, Jawa Timur. Kerajaan ini sendiri merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya yang terkenal karena kitab ramalannya. Selanjutnya Kerajaan Singosari. Kerajaan ini sendiri merupakan pendahulu dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-13 Masehi di Jawa Timur. Selanjutnya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Nusantara. Kerajaan Majapahit sendiri berdiri sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Wilayahnya sendiri meliputi sebagian besar wilayah Indonesia bagian timur, Jawa, dan sebagian Sumatera. Konon di zaman Majapahit inilah kawasan Asia Tenggara hampir sepenuhnya dikuasai. Raja yang paling terkenal adalah Raja Hayam Wuruk serta Patih Gajah Mada yang dikenal luas akan sumpah palapanya. Dan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Indonesia adalah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan salah satu kerajaan Hindu terakhir yang masih bertahan hingga saat ini. Kerajaan ini sendiri telah berdiri sejak abad ke-10 Masehi dan terus berkembang hingga sekarang di Pulau Bali. Pembahasan lengkap setiap kerajaan akan Mimin buatkan video terpisah agar pembahasan bisa lebih terperinci
dan dapat dinikmati dengan lebih santai. Setelah mengalami perkembangan corak Hindu dan Buddha, peradaban Nusantara akhirnya mulai memasuki corak peradaban Islam. Sama seperti para pedagang India yang datang ke Nusantara, para pedagang dari tanah Arab juga berdatangan ke Nusantara. Di kala tersebut, Nusantara dikenal luas sebagai wilayah yang memperdagangkan rempah-rempah dengan kualitas yang sangat bagus. Pedagang Arab yang tertarik pun mulai berdatangan dan memulai era perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di seluruh Nusantara. Sama seperti corak Hindu dan Buddha yang diterima oleh masyarakat melalui asimilasi dan akulturasi kebudayaan, corak Islam juga masuk ke Nusantara dengan cara yang sama. Maka tak heran jika ditemukan bangunan-bangunan hasil asimilasi dan akulturasi antara corak Hindu dan Buddha dan juga Islam di Nusantara. Perlahan tapi pasti masyarakat beragama Islam mulai mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Beberapa kerajaan bercorak Islam yang menghiasi peradaban Nusantara antara lain Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sendiri berdiri sekitar abad ke-13 Masehi di wilayah Aceh. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai dikenal memiliki lokasi yang sangat strategis bagi jalur perdagangan, di mana jalur ini kerap dilewati oleh pedagang yang datang dari Cina, India, dan juga Arab. Selanjutnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri berdiri sekitar abad ke-15 Masehi di Jawa Tengah. Kerajaan ini dikenal karena memimpin proses penyebaran Islam di Jawa dan menandai pergeseran corak Hindu dan Buddha di Pulau Jawa. Kerajaan Demak sendiri dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa yang berdiri pada fase akhir Kerajaan Majapahit. Kerajaan Demak sendiri juga dikenal karena jejak Wali Songonya. Wali Songo merupakan 9 ulama yang menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru Jawa dan juga Nusantara. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sendiri terdiri dari 2 periode, yaitu Mataram Islam pertama yang terjadi sekitar abad ke-16 hingga abad ke-18 Masehi, dan Mataram Islam kedua sekitar abad ke-18 hingga abad ke-19 Masehi. Kerajaan ini sendiri berpusat di wilayah yang sekarang menjadi Yogyakarta dan Surakarta, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten sendiri berdiri sekitar abad ke-16 Masehi di wilayah Banten. Kerajaan ini merupakan pusat perdagangan dan agama Islam di wilayah barat Pulau Jawa. Selanjutnya kita bergeser ke arah timur. Terdapat Kerajaan Ternate dan juga Tidore. Kerajaan ini merupakan 2 kerajaan yang berada di Kepulauan Maluku dan memiliki peran penting dalam perdagangan rempah-rempah serta penyebaran Islam di wilayah tersebut. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Goa. Kerajaan ini sendiri berdiri sekitar abad ke-16 Masehi di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di wilayah Indonesia bagian timur. Seperti kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang akan dibahas di kesempatan berikutnya, kerajaan bercorak Islam juga akan mimpin bahas pada kesempatan lainnya. Jadi stay tune ya semuanya. Setelah dimasuki corak Hindu dan Buddha dan juga Islam, maka corak terakhir yang masuk ke Nusantara adalah para imperialis, di mana corak tersebut datang bersamaan dengan para pelaut yang datang dari kawasan Eropa. Negara pertama dari Eropa yang menginjakkan kaki di tanah Nusantara adalah Portugis, di mana mereka datang sekitar abad ke-16 Masehi. Kedatangan bangsa kolonialis tersebut menandai wilayah Nusantara mulai dijajah oleh bangsa-bangsa kolonialis ini. Tujuan mereka tak lain dan tak bukan adalah menguasai serta mengeruk kekayaan sumber daya alam yang ada di bumi Nusantara. Setelah Portugis, maka disusul Belanda, Perancis, dan juga Inggris yang juga sempat datang ke tanah Nusantara. Akan tetapi hanya Belanda yang berhasil bertahan begitu lama di tanah Nusantara ini. Para negara kolonialis ini menjajah tanah Nusantara, memeras sumber daya alamnya, memeras manusianya, hingga perbuatan keji yang tak terhitung jumlahnya. Kerajaan-kerajaan di Nusantara bukan tanpa perlawanan. Namun berkat kelicikan serta taktik para kolonialis menjadikan Nusantara terpecah belah dan saling bertarung pada masa tersebut. Hingga akhirnya bangsa kolonialis menguasai tanah Nusantara kurang lebih 350 tahun lamanya. Sejarah peradaban Nusantara sengaja mimin batasi hanya sampai pembahasan periode kolonial, agar pembahasan tidak melebar hingga masa awal pemerintahan Indonesia. Dan itulah sedikit kisah tentang peradaban Nusantara. Peradaban Nusantara sendiri merupakan peradaban yang begitu kaya yang belum tereksplorasi secara masif. Padahal peradaban di Nusantara menyimpan potensi besar dalam mendobrak sejarah dunia yang telah lama tertulis dalam benak sejarawan di seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan cerita sejarah kali ini?
Saya sendiri memohon maaf jika dalam pembahasan ada kesalahan kata, pengejaan, serta event-event yang tak sempat admin masukkan. Silahkan like, komen, dan juga subscribe jika kalian menyukai konten sejarah seperti ini. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.